anak-anak, apa kabarnya? Senang sekali hari ini kita bisa kembali bertemu. Anak-anak, kita bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena Tuhan Yesus itu baik. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan kembali ya. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan agar apa yang kita dengar boleh kita mengerti. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti semua yang kami dengar. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul cerita hari ini, Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Natsnya diambil dari Matius 26 ayat 1 sampai 35, Markus 14 ayat 1 sampai 31, Lukas 22 ayat 1 sampai 38, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Yohanes 13 ayat 21 sampai 38. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar pemberitahuan dari seseorang bahwa ia akan meninggal dunia besok? Pernah atau belum? Pasti belum ya. Karena di dunia ini tidak ada orang yang dapat mengetahui kapan dirinya akan meninggal dunia. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Sejak awal Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tuhan Yesus mengetahui kapan waktunya ia menyerahkan nyawanya. Sehingga Tuhan Yesus beberapa kali memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan untuk keempat kalinya, Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya. Setelah selesai mengajar orang banyak, Tuhan Yesus mengatakan bahwa 2 hari lagi akan ada perayaan Paskah dan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan. Wah, kamu perhatikan, Tuhan Yesus berkata 2 hari lagi ia akan disalibkan. Dan Tuhan Yesus mengetahui imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi sedang berkumpul di istana imam besar untuk merundingkan rencana penangkapan Tuhan Yesus. Sementara itu, Tuhan Yesus berada di Betania. Ia sedang berada di rumah Simon yang pernah sakit kusta dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika itu datanglah seorang perempuan dengan membawa buli-buli berisi minyak wangi yang mahal. Perempuan itu mencurahkan minyaknya ke atas kepala Tuhan Yesus. Dan ketika melihat hal itu, murid-muridnya menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Minyak itu dapat dijual dengan harga mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan perbuatan yang baik padaku. Orang miskin akan selalu ada bersama denganmu, tapi aku tidak akan selalu bersamamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Tuhan Yesus mengetahui bahwa kematian akan segera ia alami. Jadi, Tuhan Yesus mengetahui apa yang dilakukan Maria sebagai persiapan penguburannya.
Murid-murid dan perempuan itu sendiri tidak mengerti dan tidak mengetahui hal itu. Sekalipun Tuhan Yesus sudah berulang-ulang memberitahukan kematiannya. Dan apa yang dilakukan oleh Maria akan disebut ketika berita tentang Tuhan Yesus yang disalibkan diberitakan di mana saja. Seperti hari ini, kamu mendengarkan tentang Maria. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan dirinya dan murid-muridnya untuk menghadapi peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang lebih hebat dari mujizat apapun yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Setelah peristiwa itu, ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala. Ia datang kepada imam-imam kepala untuk menanyakan berapa uang yang akan dia terima jika ia menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam. Oh, rupanya Yudas sudah lama punya rencana untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam. Yudas menjadi murid Tuhan Yesus dengan tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh. Ia telah memilih hal yang salah, yaitu ikut terlibat dalam perencanaan penangkapan Tuhan Yesus. Apa menurutmu Tuhan Yesus mengetahui hati Yudas dan yang dilakukan Yudas? Benar, tentu saja Tuhan Yesus mengetahui sejak semula. Anak-anak, Yudas mendapatkan 30 keping uang perak. Ia telah menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala seharga seorang budak. Harga yang sangat rendah. Dan itu sebuah penghinaan yang dilakukan Yudas kepada Tuhan Yesus. Yudas telah membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Dan sejak itu pula Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Menyedihkan sekali ya sikap Yudas ini. Tibalah hari pertama hari raya roti tidak beragi, yaitu hari Paskah. Petrus dan Yohanes menanyakan tempat perjamuan Paskah. Mereka bertanya, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, dalam Markus 14 ayat 13-15, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang akan disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Anak-anak, rupanya Tuhan Yesus sudah mengetahui dan mengenal pemilik rumah yang rumahnya akan digunakan untuk perjamuan Paskah oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menyuruh mereka, maka Petrus dan Yohanes pergi ke kota. Mereka percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar, dan mereka melakukan perintah Tuhan Yesus untuk melihat tempat perjamuan Paskah. Setibanya di kota, Petrus dan Yohanes mendapatkan tempat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Anak-anak, pertama mereka bertemu dengan orang yang punya rumah. Lalu mereka bertanya, di mana tempat yang akan digunakan untuk perjamuan Paskah bersama dengan Tuhan Yesus? Kemudian orang yang punya rumah itu menunjukkan ruangan yang akan mereka gunakan. Mereka mendapatkan semuanya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Luar biasa, bukan? Mereka melihat tempat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes begitu gembira. Lalu segera mereka menyiapkan Paskah di rumah itu.
Mereka telah menyaksikan langsung kebenaran perkataan Tuhan Yesus. Setelah hari malam, Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya. Mereka masuk ke dalam ruangan atas di rumah yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus duduk bersama 12 muridnya. Mereka makan bersama dan saat itu Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Mendengar itu, murid-muridnya sangat sedih dan berkata seorang demi seorang, "Bukan aku ya Tuhan." Tuhan Yesus menjawab, "Dia yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Perhatikan anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengetahui siapa yang akan menyerahkannya kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Tuhan Yesus kemudian berkata, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Ya, benar. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan pergi seperti yang sudah dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan Yesus akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan rencana Allah. Murid-muridnya pada waktu itu hanya mendengarkan saja. Dan Yudas yang hendak menyerahkan Tuhan Yesus berkata, "Bukan aku ya, Rabi," kata Yesus kepada Yudas, "Engkau telah mengatakannya." Anak-anak, Tuhan Yesus mengetahui semua rencana Yudas. Tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Dia mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui tentang kamu dan saya. Tuhan Yesus melanjutkan makan bersama murid-muridnya. Ketika makan, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Roti itu dipecah-pecahkan, artinya dipotong-potong kecil-kecil anak-anak. Lalu diberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Yuk kita buka di Matius 26 ayat 27b dan 28. "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Anak-anak, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kematiannya akan segera terjadi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhnya akan dihancurkan dan darahnya akan tercurah sebagai darah perjanjian, darah yang dijanjikan untuk pengampunan dosa umat manusia. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa malam itu adalah malam terakhir. Tuhan Yesus makan roti dan minum anggur bersama murid-muridnya, sampai nanti di dalam surga bersama-sama lagi dengan mereka. Malam itu pasti sangat menyedihkan bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tapi segala sesuatu tentang Tuhan Yesus dan pekerjaannya harus digenapi tepat seperti yang sudah dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama. Selesai mereka mengadakan perjamuan Paskah dan sesudah menyanyikan pujian, malam itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Kembali Tuhan Yesus memberitahukan hal penting kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Maksudnya, murid-muridnya akan lari meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dianiaya,
Sebab semuanya sudah dituliskan di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa gembala akan dibunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Tuhan Yesus mengatakan juga bahwa ketika Ia dibangkitkan pada hari ketiga, Tuhan Yesus akan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Anak-anak, Tuhan Yesus mengetahui segalanya. Tuhan Yesus terus memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dan akan Dia alami kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya percaya akan segala yang dilakukannya di kayu salib. Salah satu muridnya, Petrus, berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Wah, Petrus berpikir dia kuat. Dia akan tetap ikut Tuhan Yesus dengan segala penderitaannya. Namun Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kembali Petrus menjawab, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Dan semua murid ikut berkata seperti itu juga. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus biasa saja berkata tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Mereka berpikir iman mereka kuat karena mereka belum mengetahui apa yang akan dialami Tuhan Yesus sesudah makan Paskah malam itu. Yesus memberitahukan kematiannya berulang kali, supaya murid-muridnya dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar mau menyelesaikan tugasnya sebagai juru selamat yang memberikan pengampunan dosa bagi kita yang berdosa. Tuhan Yesus mengetahui segala yang akan dilakukannya. Dia rela memberikan nyawanya bagi kamu dan saya. Yuk, kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan hari ini dari Matius 26 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anak-anak, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur karena kita memiliki juru selamat yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan yang akan dilakukannya. Itu berarti Tuhan Yesus juga mengetahui seluruh kehidupan kita dan masa depan kita. Marilah kita teguh memegang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan pengampunan dosa bagi kita. Bagi kamu yang baru hari ini mendengar bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampunimu, percayalah. Tuhan Yesus berkuasa memberimu pengampunan dosa. Angkatlah tanganmu jika kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami kembali melihat kebenaran tentang Engkau melalui firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu pengorbanan-Mu sangat besar bagi kami. Dan Engkau telah memberikan pengampunan dosa bagi kami yang percaya kepadamu. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang setia dalam iman kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.